Dan saya semoga senantiasa sehat, rezeki berlimpah, dan selalu dalam perlindungan Tuhan untuk kalian semua. Hari ini tetap kita kawal peristiwa kematian Brigadir Joshua, di mana saat mengantar bosnya ke Magelang, konon beritanya Brigadir Joshua ini mengalami ada yang mengancam, yang intinya kata-katanya seperti ini: jika kamu naik ke atas, kamu akan saya habisi ya. Intinya ada pengancaman untuk melakukan pembunuhan. Sebenarnya dulu pernah saya prediksi antara Magelang Jakarta memang ada sesuatu yang harus didalami di sini, dikulik-kulik, nanti akan ada sebuah penemuan. Tapi penemuan ini penemuan seperti apa? Kenyataannya masih berupa ancaman. Karena menurut dari berita yang beredar di media sosial, ternyata Brigadir Joshua ini masih hidup saat sampai di rumah TKP. Hari ini yang ingin saya prediksi adalah, apa sih maksud ancamannya naik ke atas itu? Ini apakah naik ke dalam rumah, ataukah ke suatu tempat, ataukah lapor ke pimpinan, atau hal yang lainnya? Mari kita gali di sini. Tapi sekali lagi saya ingatkan, prediksi ini bukan memastikan, sekedar mencari atau meraba-meraba sebuah kasus ini, mencari clue-nya di titik mana yang harus didalami, seperti itu ya. Mari kita ungkap di sini tentang naik ke atas. Saya pakai kartu ini saja. Naik ke atas itu maksudnya apa? Ini kartu masih baru ya teman. Jadi nanti artinya masih saya agak mikir-mikir. Tolong dipahami ya. Tolong dimaklumi. Naik ke atas. Naik ke atas dari kata-kata ancaman tersebut maksudnya apakah? Agar Brigadir Joshua tidak naik ke atas. Ini simbolnya yang sudah keluar, yang sudah lompat adalah ada simbol orang yang kayaknya murka, marah, dan di depan ini ada simbol Brigadir Joshua, di mana orang yang di belakang ini murka kepada Brigadir Joshua. Ya. Selanjutnya, murka karena apakah? Marah karena apakah? Marah karena apakah? Ada simbol seorang badut terkurung. Seorang badut terkurung. Badut ini adalah seorang penghibur, tapi orangnya terkurung. Ini maksudnya apa ya? Masih belum tahu saya. Ada kaitannya apakah Brigadir Joshua dengan seseorang yang terkurung ini, atau seseorang yang mungkin ingin menghibur tapi nggak bisa karena dirinya terkurung. Selanjutnya, apa maksud dari simbol terkurung ini? Apakah maksud dari simbol terkurung ini seseorang yang tidak memiliki kebebasan ini? Apakah maksudnya? Ada simbol pemberkatan di sini, atau nasihat-nasihat. Nasihat tentang apakah? Tentang jiwa yang terkurung. Tentang jiwa yang terkurung. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau dari simbol 4 kartu ini saya bisa mengartikan ada seseorang yang marah besar kepada Brigadir Joshua. Ketika saya tanya, kenapa kamu marah besar? Karena dia ada semacam terkurung yang ada kaitannya dengan jiwanya atau emosinya yang nggak bisa keluar, yang meledak-meledak, yang tertimbun pada akhirnya dikeluarkan dengan berupa ancaman-ancaman tersebut. Yang intinya ada simbol-simbol di mana orang yang mengancam itu tidak bisa berekspresi karena di sini jiwanya terkurung, ya. Kemudian juga ada simbol orang yang terkurung ini yang ingin melepaskan dari, misalnya dari hati yang kesal dan lain sebagainya. Intinya di situ. Simbol nasihat-nasihat
yang artinya orang tersebut ternyata tidak memiliki kesadaran diri. Yang namanya orang marah itu seharusnya bisa mengendalikan amarahnya ya, jangan sampai melakukan sesuatu yang juga pada akhirnya merugikan dirinya sendiri ketika tidak bisa mengendalikan emosinya. Tapi di sini orangnya ini kayaknya sudah ngempet, makanya di sini ada simbol orang yang terkurung, orang yang kayak di penjara ini, yang artinya dia mau melakukan sesuatu itu kayaknya ada ketakutan. Makanya ini ada berupa ancaman-ancaman yang diberikan kepada Brigadir Joshua. Nah, ketakutan-ketakutan di sini mungkin karena sesuatu hal tentunya ya. Jadi bisa diartikan sudah lama ngempet orang ini, ngempet emosinya yang hanya bisa dikeluarkan melalui ancaman-ancaman saja. Selanjutnya, mengapa kamu mengancam Brigadir Joshua? Apa yang sudah dilakukannya? Mengapa kamu mengancam Brigadir Joshua? Apa yang sudah dilakukannya? Mengapa? Apa yang sudah dilakukannya? Ada simbol orang membawa simbol salib dan pedang yang artinya ada tujuan suci. Ada tujuan suci ini yang berkaitan dengan apa? Dengan ada simbol ini ya teman-teman, dua orang laki-laki dan perempuan yang berpegangan tangan. Selanjutnya, apakah karena itu kamu mengancam Brigadir Joshua? Kita bolak-balik pertanyaannya ya. Apakah karena itu kamu mengancam Brigadir Joshua? Ada simbol seorang biara yang di depannya memegang kitab, di bawahnya ada tengkorak, di atasnya ada mahkota yang dilambangkan semacam pekerjaan. Jika ingin sukses, kamu harus melakukan sebuah pekerjaan atau sebuah jeripaya. Jangan hanya berandai-andai ingin sukses tapi pada akhirnya kamu tidak melakukan sesuatu. Nah, ini nanti ada hubungannya apa? Mari kita gali nanti ya, kita artikan bareng-bareng. Tapi di sini ada simbol ini, teman. Ada simbol jam pasir. Menunggu saatnya, ya, seperti itu. Menunggu saatnya. Menunggu saatnya tiba. Selanjutnya, kemudian ketika saatnya tiba, apa yang kamu lakukan? Ketika saatnya tiba, apa yang kamu lakukan? Ada simbol salib terbalik, kemudian ada orang yang memuja, yang artinya ada kejadian yang tidak sesuai dengan tatanan dan norma agama atau norma hukum yang sudah berlaku. Jadi ini bisa diartikan melanggar hukum ya, kayak persembahan melanggar hukum. Nah, persembahan ini mungkin bisa saya artikan ritual kematian Brigadir Joshua yang mungkin ada sesuatu yang masih tertutup di sini. Ritual ini bisa diartikan bukan ritual yang kayak bagaimana, bukan ya, misalnya ada beberapa orang yang ikut andil di situ dan lain sebagainya. Nah, jadi agak jelas sudah ya. Selanjutnya, apakah kamu seorang diri? Di sini kalau seorang diri tidak ya teman. Di sini simbolnya ada 3 orang. Ada 3 orang, tapi 3 orang ini bisa kurang atau bisa lebih. Cuman dari penglihatan saya yang kemarin-kemarin itu ada penampakan 3 orang. Tapi itu penglihatan bisa benar juga bisa salah ya. Yang namanya proses hukum tidak bisa mengacu ke arah prediksi dan penglihatan seperti itu, lebih mengarah ke fakta yang ada. Jadi kalian juga harus bisa mencerna prediksi saya ini hanya sebatas clue-nya saja ya, karena prediksi juga bisa salah. Selanjutnya, kemudian apa yang kamu lakukan setelah melakukan hal itu? Apa yang kamu lakukan setelah melakukan hal itu? Ada simbol tipu daya, rayuan.
ini ada semacam rayuan yang kemudian ada terbakar api. Oh, jadi begini teman-teman. Ada semacam apa ya? Semacam kayak sudah dibicarakan atau bagaimana tentang hal-hal yang akan dilakukan. Di sini ada semacam tipuan di mana di belakangnya ini ada api, Jadi tipu daya yang kurang bagus ya. Selanjutnya, tipu daya itu tipu daya yang mengarah kemana atau yang seperti apa? Tipu daya yang seperti apa? Ada seseorang yang berpisah, pergi. Oh, di sini adakah seseorang yang dikatakan tidak di rumah, pergi ke sebuah tempat? Adakah yang seperti itu? Entahlah ya. Selanjutnya, tipu daya apa lagi? Tipu daya apa lagi? Tipu daya apa lagi? Ada simbol dua orang berantem yang artinya terjadi kegentingan di saat itu. Selanjutnya, yang kartu bawah ini saya tanya khusus tipu dayanya ya. Tipu daya apa lagi? Tipu daya apa lagi? Ada semacam pergerakan cepat di sini. Sesuatu kejadian yang sangat cepat. Nah, kejadian itu tentang hal apa? Tentang hal seseorang, ini bisa dikatakan kayak pembantu yang membersihkan taman, tapi di sini pembantu ini juga berpikir antara dua orang, laki dan perempuan, ya, simbolnya seperti ini. Jadi teman-teman, prediksinya tentang ancaman itu ada kaitannya, ada orang yang marah. Dan orang ini sebenarnya sudah menyimpan perasaan marah itu lama. Nah, karena nggak berani mengungkapkan atau nggak berani menindaklanjuti dalam sebuah tindakan, makanya dia hanya bisa mengancam. Kenapa melakukan hal itu? Karena dia memiliki kesadaran di dalam hidupnya, di dalam pikirannya yang masih kurang. Jadi nih, orang-orang ini perlu dinasehati seperti itu ya. Selanjutnya, apa tujuanmu mengancam ini? Sebenarnya ada tujuan baik. Yang dilambangkan seorang prajurit membawa pedang dengan tameng berbentuk salib, yang artinya tujuan baik, niatan baik, dikarenakan ada ini. Ada simbol laki dan perempuan yang memegang tangannya ini. Kalian artikan sendiri ya. Ada simbol laki-laki dan wanita yang berpegangan tangan ini, yang mungkin ada hubungan ya, dua orang ini, laki dan perempuan ini. Dan akhirnya dilakukanlah semacam apa ya, kayak sesuatu hal yang ada kaitannya, sesuatu hal aja ya, sesuatu hal, saya nggak berani ngomong di sini, sesuatu hal yang ada kaitannya dengan tiga orang yang melakukan ritual ini. Ritual apakah? Tentunya kalian tahu sendiri, kalian kira-kira sendiri. Kalian juga boleh memprediksi di sini, terserah kalian mau memprediksi apa artinya ini ya, arti tiga ritual ini. Saya nggak mau ngomong di sini ya. Di sini ada orang ritual, tapi ritual tanda salibnya kebalik. Nah, kalau tanda salibnya nggak kebalik seperti ini, bisa diartikan tujuan baik. Tapi kalau tanda salibnya kebalik, berarti ada tujuan yang kurang baik. Nah, ketika sudah ada hal-hal yang semacam itu, makanya di sini ada tipu daya, mulai ada tipu daya. Ketika ada sebuah peristiwa terjadi yang ada ketakutan untuk misalnya untuk gimana gitu, makanya di sini mulailah ada semacam tipu daya yang di sini seolah-olah tidak ada di rumah, pergi dari rumah saat terjadi perkelahian. Perkelahian ini begitu cepat, tapi di sini
ada simbol seorang pembantu yang sedang memelihara taman, tapi di dalam pikirannya pembantu ini ada 2 orang laki dan perempuan. Nah, seperti apakah artinya? Kalian bisa memprediksi sendiri dari penjelasan kartu-kartu yang sudah saya berikan ini. Tapi sekali lagi, kadang-kadang saya mengartikan juga kadang-kadang ada kesalahan ya. Karena ini tadi kan masih berupa simbol-simbol kartu. Tidak ada sesuatu yang pasti begini, tidak. Yang namanya prediksi ini masih memperkirakan poin-poinnya seperti ini. Poin-poinnya ini bisa kita mengartikan kebablasan, seperti saya saat mengartikan Magelang Jakarta, saya mengartikannya kebablasan, ternyata masih berupa ancaman ya. Nah, di sini ternyata setelah adanya peristiwa itu ada tipu daya yang dilakukannya. Seperti itu ya teman-teman, seperti itu. Jadi di sini memang ada amarah yang sudah terpendam lama, tapi belum bisa diungkapkan, makanya masih diungkapkan berupa ancaman-ancaman yang ada kaitannya dengan sebenarnya tujuannya mulia, karena mungkin untuk mengingatkan jangan sampai ada hal yang semacam ini, tapi hal itu ternyata ada memicu sebuah kejadian ritual ini, yang pada akhirnya setelah terjadi peristiwa itu mulailah ada tipu daya di sini. Tipu daya yang seakan tidak ada di rumah saat terjadi perkelahian yang dilakukan oleh pembantunya. Nah, pembantunya ini simbolnya ini loh ya, membantu membersihkan taman, tapi di dalam pikirannya ada 2 orang laki dan perempuan. Seperti itu teman-teman. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya, dan sekali lagi saya ingatkan, prediksi ramalan tidak bisa dijadikan acuan untuk membuka sebuah tabir atau dijadikan sebagai alat bukti dalam masalah hukum. Prediksi ini hanya sekedar memberi clue-nya di sini loh, yang wajib didalami, yang harus didalami, karena ada hal-hal energi yang aneh yang sudah keluar melalui kartu-kartu tarot ini. Tapi kadang-kadang sebagai manusia, saya mungkin mengartikan terlalu kurang berani, atau terlalu berani, atau nyerempet sedikit, atau bahkan juga bisa salah atau benar 100%. Makanya di sini tolong sikapi setiap prediksi saya dengan logika dan nalar yang sehat. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton.